Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah Multimedia Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Yusmaridi MPD. Kami beranggotakan 8 orang, yaitu Bismil Hasan dengan NIM 1714080038, saya Junita Laura Haryanti dengan NIM 1814080005, Vira Yuliani dengan NIM 1814080008, Diva Oktaviana dengan NIM 1814080018, Siti Rohani dengan NIM 1814080025, Nola Afrijolida dengan NIM 1814080030, Tania Gusnita dengan NIM 1814080036, dan Yosi Nartalia dengan NIM 1814080040. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang teks, gambar, dan grafik, audio, video, dan animasi. Baiklah, untuk penjelasan pertama, di sini saya akan membahas tentang teks dan gambar. Baiklah, pengertian dari teks. Menurut KBBI, teks adalah naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarang. Teks adalah bentuk data multimedia yang paling mudah disimpan dan dikendalikan. Teks juga merupakan salah satu bentuk dari beberapa media yang digunakan untuk menggabungkan dan menyampaikan informasi di dalam multimedia. Adapun jenis-jenis teks yaitu yang pertama, plain text. Plain text ini yaitu data dalam bentuk karakter. Teks dalam hal ini adalah kode ASCII dan ASCII extension seperti Unicode murni. Tiap-tiap karakternya dipresentasikan oleh 7 bit atau binary digit dengan desimal 0 sama dengan 127. Untuk jenis teks yang kedua yaitu format teks, yaitu serangkaian teks format yang telah didefinisikan. Contohnya, contoh rich text adalah pada saat kita mengetik dengan menggunakan WordPad. Pada WordPad, plain text telah diformat sedemikian rupa dengan menggunakan aturan atau tag atau tanda tertentu sehingga teks tersebut dapat di bold, italic, underline, diwarnai, diganti font, dan lain-lain. Kemudian jenis teks yang ketiga yaitu hypertext, yaitu merupakan standar bahasa yang digunakan untuk menampilkan dokumen web yang biasa kita lakukan dengan HTML, yaitu menggunakan tampilan dari webpack atau kontennya, mempublikasikan dokumen secara online sehingga bisa diakses dari seluruh dunia, kemudian membuat online form yang bisa digunakan untuk menangani pendaftaran transaksi secara online, menambahkan objek-objek seperti image, audio, video, dan juga Java applet dalam dokumen HTML. Dan yang terakhir yaitu mendukung link atau sebuah hubungan dari satu dokumen ke dokumen lain antar dokumen. Link pada umumnya berwarna biru dan jika sudah pernah diklik berwarna ungu. Kemudian keunggulan dan keuntungan dari XML adalah simple, intelligent, portable, fast, dan extensible. Kemudian yang kedua yaitu saya membahas tentang gambar. Pengertian gambar yaitu merupakan salah satu elemen terpenting dalam multimedia sebab sebagian besar manusia, bahkan hampir semua manusia selalu berorientasi terhadap visual. Alasan untuk menggunakan gambar dalam presentasi atau publikasi multimedia adalah karena lebih menarik perhatian dan dapat mengurangi kebosanan dibandingkan dengan teks. Gambar dapat meringkas dan menyajikan data kompleks dengan cara baru dan lebih berguna. Apa saja format dari gambar ini? Yang pertama yaitu ada format BMP, kepanjangan dari Bitmap Graphics Format, yang biasa digunakan pada DOS dan Windows. Kemudian ada CDR, format gambar yang dihasilkan oleh CorelDRAW. Dan kemudian ada di DXF, yaitu Drawing Exchange Format, yaitu format gambar yang dihasilkan oleh program AutoCAD. IPS, yaitu Encapsule PostScript adalah format yang dapat digunakan untuk teks dan gambar.
Kemudian ada GIF, Graphic Interchange Format, dikembangkan oleh CompuServe pada tahun 1987. Kemudian ada HPG, format dari Hewlett Packard. JPG, Joint Photographic Expert Group, yaitu tingkat kompresinya sangat tinggi. Ada PCX, format yang digunakan oleh perangkat lunak Paintbrush. Kemudian ada PNG, Portable Network Graphic, dirancang oleh W3C, World Wide Web Consortium, untuk menggantikan GIF dan JPG. Kemudian ada TGA, Targa, merupakan format berkas gambar yang dibuat oleh TrueVision untuk mengimplementasikan True Color atau warna alami yang mengandung jutaan warna. Kemudian ada TIFF, Text Image File Format. Format ini biasa digunakan pada desktop publishing. Kemudian ada WMF, Windows Meta File, biasa dijumpai pada Windows. Dan WPG, format gambar yang dihasilkan oleh DrawPerfect. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Vira Yuliani. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang grafik. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa grafik adalah representasi data dengan cara mencakup penambahan gambar ataupun teks yang berguna untuk memberikan informasi ataupun penjelasan kepada orang lain. Selain itu, grafik juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mendesain, menggunakan typesetting, ataupun video games. Selanjutnya yaitu jenis-jenis grafik. Grafik terbagi atas dua jenis, yaitu ada raster dan ada vektor. Grafik raster adalah grafik yang setiap pikselnya didefinisikan terpisah. Sedangkan grafik vektor adalah formula matematika yang digunakan untuk menggambar grafik primitif yang terdiri dari garis, kotak, lingkaran, dan sebagainya, yang menggunakan atributnya. Gambaran vektor ini biasanya berukuran lebih kecil sehingga gambarnya tidak pecah dan semua manipulasi dilakukan melalui rumus. Grafik tidak hanya terdiri dari gambar-gambar statis, tapi juga bisa mencakup gambar-gambar yang bersifat dinamis. Seperti contohnya yaitu motion dinamis, di mana objek atau background ini dapat bergerak. Yang kedua yaitu ada update dinamis, yaitu objek yang dapat berubah bentuk, warna, dan sebagainya. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai format dari grafik. Sebagaimana yang terlihat pada slide bahwa grafik memiliki format yang terdiri atas ada pitch, BMP, JPEG, GIF, TIFF, ataupun EPS. Yang mana dari semua format ini masing-masing memiliki kegunaannya. Seperti yang kita lihat pada slide. Selanjutnya yaitu jenis-jenis hardware. Baik, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis hardware beserta contohnya. Yang pertama yaitu ada perangkat input yang terdiri atas mouse, keyboard, dan scanner. Dan yang kedua yaitu ada perangkat output yang terdiri atas monitor, printer, dan proyektor LCD. Pada pembahasan kita yang kedua yaitu tentang audio. Poin yang selanjutnya yaitu mengenai definisi audio, di mana definisi audio atau suara adalah pemanfaatan mekanis atau gelombang longitudinal yang merambat melalui medium. Medium atau zat perantaran ini dapat berupa zat cair, padat, dan gas. Jadi, gelombang bunyi dapat merambat misalnya di dalam air, batu bara, atau udara. Suara dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu suara periodik, di mana suara periodik ini adalah suara yang terjadi secara kontinu, berlanjut, berulang-ulang, dan getaran yang dihasilkannya ini sama. Contoh dari suara periodik ini adalah suara musik dan nyanyian-nyanyian burung. Yang selanjutnya yaitu suara non-periodik, di mana suara non-periodik ini adalah suara yang tidak terjadi secara berlanjut
atau suara yang berbentuk gelombangnya kotak-kotak, di mana contoh dari suara non-periodik ini adalah suara batuk dan suara percikan ombak. Suara berkaitan dengan yang pertama itu dengan frekuensi, yang kedua dengan panjang gelombang, yang ketiga dengan amplitudo, yang keempat dengan bunyi mulai merusak telinga jika volumenya lebih besar dari 85 dB dan pada ukuran 135 dB akan mampu membuat hancur gendang telinga. Yang kelima yaitu velocity, di mana velocity ini kecepatan perambatan gelombang bunyi sampai ke telinga pendengar. Kodean, proses perubahan karakter yang akan dikirim dari satu titik ke titik lain dengan kode yang dikenal oleh setiap terminal yang ada dan menjadikan setiap karakter data dalam sebuah informasi digital ke dalam bentuk binar agar dapat ditransmisikan. Tujuan pengkodean, menjadikan setiap karakter data dalam sebuah informasi digital ke dalam bentuk binar agar dapat ditransmisikan dan bisa melakukan komunikasi data. Macam-macam kode yang digunakan dalam komunikasi data. Yang pertama, BCD, Binary Coded Decimal, yang merupakan kode biner yang digunakan untuk hanya mewakili nilai digit deminal dari 0,9. Selanjutnya, SBC DIC, yaitu Standard Binary Code Decimal Interchange Code, yang merupakan kode biner yang dikembangkan dari BCD yang menggunakan kombinasi 6 bit sehingga lebih banyak kombinasi yang dihasilkan, yaitu 64 kombinasi kode. Ketiga, EBCDIC, Extended Binary Code Decimal Interchange Code, yang merupakan kode 8 bit yang memungkinkan untuk mewakili karakter 256 kombinasi karakter. Nah, pada EBCDID ini, high order bits atau 4 bit pertama disebut dengan zone bit dan low order bits atau 4 bit kedua disebut dengan numeric bits. Yang keempat, baudot, yang merupakan terdiri atas 5 bit yang dipergunakan pada terminal teletype dan teleprinter. Nah, karakter kombinasi ini terdiri dari 5 bit, maka hanya terdiri dari 25 sampai 32 kombinasi dengan kode huruf dan gambar yang berbeda. Yang kelima, ASCII, American Standard Code for Information Interchange, yang merupakan punya 128 bit kombinasi yang selalu digunakan. Macam-macam format audio, ada AAC, Advanced Audio Codec, yang kedua AIFF, Audio Interchange File Format, yang ketiga ada MP3, MPEG, 1/2 audio layer 3, yang keempat ada RA, Real Audio, yang kelima WAV, Waveform Audio Format, yang ke-6 WMA, Windows Media Audio, dan yang terakhir ada MIDI, Musical Instrument Digital Audio. Selanjutnya, macam-macam contoh software audio. Yang pertama ada Adobe Audition CS yang merupakan standar penyuntingan suara yang profesional untuk memproduksi file suara. Yang kedua, SoundForge yang merupakan sebuah software audio digital dari Sony Creative Software yang ditujukan untuk para profesional atau semi-profesional dalam mengedit file audio. Lalu yang ketiga, Cool Edit Pro. Sama seperti kedua software tadi, software ini memiliki fitur-fitur yang cukup lengkap untuk digunakan. Yang keempat, Goldwave, software yang berfungsi untuk editing audio. Yang kelima, WavePad Sound Editor, yang software ini sangat cocok bagi pemula yang ingin mencoba untuk mengedit audio kamera, dan software ini mudah digunakan untuk orang awam sekalipun dibandingkan dengan software yang lainnya. Pertama disebut dengan zone bit dan low order bits, atau 4 bit kedua disebut dengan numeric bits. Yang keempat, baudot, yang merupakan terdiri atas 5 bit yang dipergunakan pada terminal teletype dan teleprinter. Nah, karakter kombinasi ini terdiri dari 5 bit, maka hanya terdiri dari 25 sampai 32 kombinasi dengan kode huruf dan gambar yang berbeda. Yang kelima, ASCII, American Standard Code for Information Interchange, yang merupakan punya 128 bit kombinasi yang selalu digunakan. Macam-macam format audio, ada AAC, Advanced Audio Codec, yang kedua AIFF, Audio Interchange File Format, yang ketiga ada MP3, MPEG, 1/2 audio layer 3,
Yang keempat ada RA, Real Audio. Yang kelima WAV, Waveform Audio Format. Yang keenam WMA, Windows Media Audio. Dan yang terakhir ada MIDI, Musical Instrument Digital Audio. Selanjutnya, macam-macam contoh software audio. Yang pertama ada Adobe Audition CS yang merupakan standar penyuntingan suara yang profesional untuk memproduksi file suara. Yang kedua, Sound4Rich yang merupakan sebuah software audio digital dari Sony Creative Software yang ditujukan untuk para profesional atau semi-profesional dalam mengedit file audio. Lalu yang ketiga, Cool Edit Pro. Sama seperti kedua software tadi, software ini memiliki fitur-fitur yang cukup lengkap untuk digunakan. Yang keempat, Goldwave, software yang berfungsi untuk editing audio. Yang kelima, WavePad Sound Editor, yang software ini sangat cocok bagi pemula yang ingin mencoba untuk mengedit audio kamera, dan software ini mudah digunakan untuk orang awam sekalipun dibandingkan dengan software yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yosin Natalia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi animasi. Selanjutnya yaitu macam-macam animasi. Yang pertama yaitu animasi sel, berasal dari kata seluloid, yaitu bahan dasar dalam pembuatan animasi jenis ini ketika tahun-tahun awalnya adanya animasi. Animasi sel merupakan lembaran-lembaran yang membentuk animasi tunggal. Masing-masing sel merupakan bagian yang terpisah sebagai objek animasi. Misalnya ada 3 buah animasi sel. Sel pertama berisi satu animasi karakter, sel kedua berisi animasi karakter lain, dan sel terakhir berisi latar animasi. Ketiga animasi sel ini akan disusun belajar sehingga ketika dijalankan animasinya secara bersamaan terlihat seperti satu kesatuan. Contoh animasi jenis ini adalah film kartun, salah satunya Detektif Conan. Selanjutnya yaitu sprite. Sprite pada animasi ini setiap objek bergerak secara mandiri dengan latar belakang yang diam. Setiap objek animasi disebut sprite, tidak seperti animasi sel dan animasi frame. Setiap objek dalam animasi sprite bergerak tidak dalam waktu bersamaan, memiliki besar FPS yang berbeda, dan pengeditan hanya dapat dilakukan pada masing-masing objek sprite. Contoh animasi ini adalah animasi rotasi planet, burung terbang, dan bola yang memantul. Penggunaan animasi jenis ini sering digunakan dalam Macromedia Director. Selanjutnya yaitu pad. Animasi pad adalah animasi dari objek yang gerakannya mengikuti garis lintasan yang sudah ditentukan. Contoh animasi jenis ini adalah animasi kereta api yang bergerak mengikuti lintasan rel. Biasanya dalam animasi pad diberi perulangan animasi sehingga animasi terus berulang hingga mencapai kondisi tertentu. Dalam Macromedia Flash, animasi jenis ini didapatkan dengan teknik animasi pad. Teknik ini menggunakan layar sendiri yang didefinisikan sebagai lintasan gerak objek. Selanjutnya yaitu animasi spline. Pada animasi spline, animasi ini terdapat dari objek bergerak mengikuti garis lintasan yang berbentuk kurva. Ini didapatkan dari representasi perhitungan matematis. Hasil gerakan animasi ini lebih halus dibandingkan dengan animasi pad. Contoh animasi jenis ini adalah animasi kupu-kupu yang terbang dengan kecepatan yang tidak tetap dan lintasan yang berubah-ubah. Dalam Macromedia Flash, animasi jenis ini didapatkan dengan teknik ubah. Dalam Macromedia Flash, jenis ini didapatkan dengan teknik animasi script. Teknik ini menggunakan action script yang membangkitkan sebuah lintasan berbentuk kurva dari persamaan matematis. Selanjutnya yaitu vektor. Animasi vektor mirip dengan animasi sprite. Perbedaannya hanya terletak pada gambar yang digunakan dalam objek sprite. Pada animasi sprite, gambar yang digunakan adalah gambar bitmap,
Sedangkan animasi vektor menggunakan gambar vektor dan objek sprite. Penggunaan vektor ini juga mengakibatkan ukuran file animasi vektor menjadi lebih kecil dibandingkan dengan file animasi sprite. Selanjutnya itu karakter. Animasi karakter biasanya digunakan dalam film kartun berbasis 3 dimensi. Oleh karena itu juga ada yang menyebut sebagai animasi 3D. Pada animasi ini karakter memiliki ciri gerakan yang berbeda tetapi bergerak secara bersamaan. Selanjutnya yaitu proses pembuatan animasi 3D. Tahapan-tahapan membuat animasi 3D animation adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu praproduksi. Pada praproduksi yaitu terdapat konsep, skenario, pembuatan karakter, storyboard, dubbing awal, musik, dan sound effects. Pasca produksi, layout, tata letak, key motion, gerakan kunci atau inti, embed with, gambar yang menghubungkan antara gambar inti ke gambar inti yang lain, clean up, membersihkan gambar dengan menciplak, background, gambar latar belakang, celluloid ditransfer ke atas plastik transparan, coloring, mewarnai dengan tinta dan cast. Pas produksi, composite, kamera syuting, gambar yang akan diambil dengan kamera dengan mengambil frame, demi frame, editing, rendering, pemindahan film ke dalam roll film. Dalam pembuatan animasi 3D secara umum terbagi menjadi 3 tahap, yaitu modeling merupakan proses menyusun sebuah bentuk objek dengan membuat kontur yang luas dan struktur dari objek 3D yang dilakukan dengan menggunakan komputer. Animation yaitu proses pendefinisian pergerakan objek. Proses animation adalah rentetan gambar yang nantinya membentuk satu pergerakan yang berkesinambungan. Selanjutnya itu rendering. Rendering merupakan proses mengeneralisasi sebuah gambar atau objek dengan memberikan atribut objek seperti warna, tekstur, serta kadar transparansi menggunakan program komputer. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Tania Gusnita akan melanjutkan presentasi dari kelompok 2, yaitu tentang video. Video adalah kumpulan gambar yang ditampilkan satu-satu atau secara kontinu berdasarkan satuan waktu dan sering disebut sebagai moving picture. Teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan, dan menata ulang gambar bergerak. Biasanya menggunakan film seluloid, sinyal elektronik, atau media digital. Video juga disebut teknologi yang berkaitan dengan penglihatan dan pendengaran. Dalam video ada namanya representasi video, di mana pada representasi video ini yaitu berupa teknologi untuk melengkap, merekam, memproses, mentransmisikan, dan menata ulang gambar yang bergerak. Berkaitan dengan penglihatan dan pendengaran, video merupakan gabungan gambar dengan audio. Selanjutnya ada namanya transmisi video, di mana transmisi video yaitu sistem broadcast yang menggunakan channel yang sama untuk mentransmisikan gambar berwarna maupun hitam putih. Selanjutnya ada namanya format file video. Format file video itu sendiri merupakan sebuah format file video yang membagi file dalam beberapa kategori. Selanjutnya macam-macam format video. Ada MP3, ada MKV, ada AVE, dan ada MPEG, dan ada selanjutnya YMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi dari saudari saya. Nah, kali ini kita akan memasuki tentang karakteristik media video. Sebagai sebuah media pembelajaran, video ini mempunyai karakteristik yang berbeda dengan media lainnya, di mana media video dapat digunakan kapan saja dan ada kontrol dari penggunanya. Namun secara umum, media video ini mempunyai beberapa karakteristik yang diantaranya ialah: yang pertama, menampilkan gambar dengan gerak serta suara secara bersamaan. Yang kedua, mampu menampilkan benda yang sangat tidak mungkin ke dalam kelas karena terlalu besar. Kita contohkan gunung, gambar gunung, atau terlalu kecil seperti gambar kuman melalui video, terlalu abstrak seperti bencana, terlalu rumit seperti proses produksi, terlalu jauh seperti kehidupan di kutub, dan juga sebagainya. Nah, hal itu semua bisa kita tampilkan dalam bentuk video. Yang ketiga, yaitu mampu mempersingkat proses.
misalnya yaitu proses penyemaian padi hingga panen. Dan yang keempat yaitu memungkinkan adanya rekayasa ataupun animasi. Selanjutnya ialah kelebihan dan juga kekurangan dari video pembelajaran. Yang pertama, kita bahas kelebihannya terlebih dahulu, yaitu 1. Dapat menstimulir efek gerak. Yang kedua, dapat diberi suara maupun warna. Yang ketiga, tidak memerlukan keahlian khusus dalam penyajiannya. Yang keempat, dapat diputar ulang, diberhentikan sebentar. Dan juga yang kelima, sebagai videonya, yaitu alat kontrol pada penggunanya. Dan selain itu, video pembelajaran juga mempunyai kekurangan. Yang pertama ialah memerlukan peralatan khusus dalam penyajiannya. Yang kedua, memerlukan tenaga listrik. Yang ketiga, memerlukan keterampilan khusus dan kerja tim dalam pembuatannya. Sekian dari saya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang software video, contoh software video. Sebagaimana kita ketahui bahwa software video ini banyak digunakan di dunia hiburan, bisnis, dan lain-lain. Langsung saja saya berikan contoh 5 buah contoh software video tersebut. Yang pertama yaitu Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro ini adalah edit video yang sangat terkenal, banyak digunakan oleh para YouTuber. Seringkali mereka gunakan untuk mengedit-edit video mereka di YouTube. Yang kedua yaitu Adobe After Effects. Adobe After Effects ini memungkinkan untuk menambahkan efek khusus dan retouch yang tampak profesional. Yang ketiga yaitu Sony Vegas Pro. Sony Vegas Pro ini merupakan software yang dikembangkan oleh Sony dan merupakan kompetitor utama dari Adobe Premiere Pro tersebut. Yang keempat yaitu Power Director. Jadi Power Director inilah edit video yang dikembangkan dari Cyberlink, memungkinkan untuk mengcrop, menggabungkan, dan memberikan efek. Yang terakhir yaitu yang kelima, ada Movie Maker. Movie Maker ini editing video yang dikembangkan oleh Microsoft dan merupakan editing yang sederhana dan banyak digunakan dan cocok digunakan untuk pemula, di mana fitur-fiturnya banyak menggunakan fitur dasar. Dan editingnya pun editing yang sederhana, terbatas. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan contoh software video. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang animasi. Di sini yang akan saya sampaikan yaitu contoh software animasi. Yang pertama ialah Google Chrome. Mungkin Google Chrome ini sudah familiar, dikenal dalam masyarakat, yaitu fungsinya untuk masuk ke jaringan online atau jaringan internet. Yang kedua ada Mozilla Firefox, yang fungsinya hampir sama dengan Google Chrome, yaitu untuk masuk ke jaringan online. Yang ketiga ada Microsoft Office Word, fungsinya untuk mengedit ataupun mengetik sebuah dokumen. Yang keempat ada Microsoft Office PowerPoint, yang fungsinya untuk membuat suatu presentasi, membuat video, mengedit foto, dan juga lain-lain. Yang kelima ada Microsoft Excel, yang fungsinya kurang lebih sama dengan Microsoft Word, tapi untuk Microsoft Excel lebih banyak untuk mengolah data-data berupa angka. Yang selanjutnya ada Format Factory, yang fungsinya untuk mengubah format pada foto, video, ataupun musik dan lagu. Yang selanjutnya ada VCL Media Player, yang fungsinya untuk memutar video atau film. Selanjutnya ada IEMP3,
yang fungsinya untuk memutar musik atau lagu. Selanjutnya ada fast tone capture yang fungsinya untuk mengubah, mengedit, atau memotong gambar. Selanjutnya ada recycle bin yang fungsinya untuk melihat ataupun mengambil file yang sudah dihapus. Selanjutnya ada Corel Draw yang fungsinya untuk membuat, mengedit, dan membuat gambar. Selanjutnya ada Photoshop yang fungsinya hampir sama dengan Corel Draw, yaitu untuk mengedit foto ataupun gambar. Selanjutnya ada Opera Mini, fungsinya untuk masuk ke jaringan online ataupun jaringan internet, hampir sama fungsinya dengan Google Chrome ataupun Mozilla Firefox. Selanjutnya ada Java yang fungsinya untuk mencari aplikasi atau game. Dan selanjutnya ada CCleaner yang fungsinya untuk membersihkan atau menghapus data yang tak perlu. Terima kasih. Sekian presentasi kami tadi. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan yang melihat, dan tetap jaga semangat, tetap jaga jarak, dan insya Allah corona ini akan segera berakhir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.